Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wal muhammadin. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Dr. Andes Suyanto dari negara Uluan. Ini sebenarnya sama dengan saya Uluan ya. Saya Uluan dengan Jemberjo, tapi sudah hijrah ke Jember. Beliaunya sama, dari Jember hijrah ke Uluan. Jadi sama saya saling tolak belakang. Dan Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan cabang Isya Kaliwates, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita, yaitu Ahad pagi Ismuka ya. Mudah-mudahan kita rutin bisa istiqomah menghadiri pengajian kita ini. Perlu kami sampaikan, cabang Muhammadiyah dan Isya sekarang punya program baru. Insyaallah sudah kita share di grup bahwa kita akan membuat penyulingan air minum. Ya, kita nggak khawatir ya, kenapa ada yang ahlinya di bagian air, yaitu Prof. Nanang ini. Nah, Prof. Nanang ini nanti yang memandanginya nanti ya, yang mengarahkan agar penyulingan air minum kita sesuai dengan harapan. Ada dua yang kita target nanti dari program air minum itu. Yang pertama, air siap minum. Saya ada sama beliaunya, nanti akan dibuat setara dengan Clio itu yang siap air minumnya. Maka nanti tidak perlu beli lagi Clio ya, karena nanti kita akan buat air Ismuka ya, yang Ismukanya ini nanti. Yang kedua yang isi ulang, jadi yang siap dipakai ya, dipakai untuk masak atau apa, itu sudah kita sterilkan ya, kita siapkan. Dia ada dua nanti. Nah, modal awal yang akan kita pakai itu untuk awalnya 50 juta. Di sebenarnya kalau mau kita kuasai sendiri pimpinan cabang sama pimpinan ranting selesai ya, cukup kita urunan bisa jadi. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Kita ingin jual saham ini kepada warga Muhammadiyah di Kaliwates. Mari kita sama-sama memiliki usaha ini. Usaha ini menurut prediksi Prof. Nanang, saya pernah ikut beliau ya waktu di KPR Bakti, itu memang menguntungkan tidak sama dengan kaya, tak sama. Kaya itu dengan menguntungkan berbeda ya. Menguntungkan itu artinya mendapatkan hasil. Ini yang perlu kita stressin nanti. Bukan lagi punya saham di Ismuka terus jadi kaya ya. Tapi uang yang ditanam itu daripada ditaruh di bank itu lebih menguntungkan kalau itu ditaruh di ikut sahamnya Ismuka. Ada kalau di koperasi namanya rentabilitas. Cara menghitung kira-kira dalam waktu 1 tahun itu ya apa pendapatan dividennya. Nanti kita bandingkan kalau uang itu ditanam di bank kayak apa. Oh, ternyata lebih banyak yang ditanam di air minum. Maka kalau seperti itu kesimpulannya, berarti investasi di air minum itu menguntungkan. Menguntungkan itu ya. Diasumsi orang usaha mesti menguntungkan. Kalau asumsi tidak menguntungkan, nggak usah usaha. Berarti kita harus beramal, membuka amal. Tapi niatnya mari kita buat. Yang pertama, mari kita niatkan bahwa tujuan kita ini ijtihad ekonomi berjamaah. Ya, berjamaah. Mari kita berjamaah ya. Berjamaah membuat ekonomi kita. Kita mulai dari air. Mari kita kuasai air ini, kita yang memenuhi, kita yang punya, dari kita untuk kita. Nah, itu ya yang mari. Makanya
kita batasi satu keluarga itu hanya satu, ya, maksimal 500 satu keluarga. Kalau suami istri apa? Nggak boleh suami istri itu suaminya satu, istrinya satu. Kita belum boleh dulu. Kita buat satu keluarga satu, biar nanti kelihatan ada berapa keluarga yang menjadi penyaham. Ya apa yang kalau kadung sudah bayar nanti akan kita jadikan satu. Karena nanti ada tahap berikutnya pengembangan dari usaha ini, yaitu saat kita mengemas ini, mengemas dalam bentuk gelas, dalam bentuk botol misalnya, ya dalam bentuk gelas ini butuh untuk alatnya saja 75 juta yang seperti ini. Ini kata Pak Nanak ini. Makanya kita awali begitu terkumpul nanti uang 50 juta, yang kita garap dulu adalah yang galonan dulu, yang galon yang kita garap. Sambil jalan nanti kita buka saham yang kedua untuk apa? Untuk meningkatkan yang ke air minumnya, ke yang berbentuk gelas, yang bergelas. Ini yang target kita. Makanya yang belum memberi saham, yang memberi saham monggo kita batasi 500 per keluarga, ya, yang per keluarga. Jadi nanti yang sudah suami istri bayar, nanti kita tangguhkan yang satu untuk berikutnya. Nanti kalau sudah buka, nanti kita jadikan satu aja, ya. Misalnya nanti butuh kita naikkan menjadi 1 juta sahamnya misalnya, berarti tinggal nambah 500 yang mau, ya. Makanya kita buka kesempatan yang Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang belum, mari eman-eman, karena ini memang usaha kita bersama. Jelas ya, daripada kita dikuasai yang lain, lebih baik kita merintis. Dan ini bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan. Karena bisa lakukan, kenapa kita harus tidak kita lakukan, ya? Terus kita bersama-sama, mari bersama-sama. Nah, ini yang kita coba rintis di Muhammadiyah Kaliwates. Nah, kita coba dari sini dulu, dari air. Nanti mungkin nanti bisa berkembang yang lain. Apa yang bisa kita lakukan dari sisi ekonomi, ya? Beliaunya Ustadz Suyanto juga kan kita sisi ekonominya, ya? Wah, ini bisa belajar banyak nanti juga ekonomi yang berkembang. Jadi gitu Bapak Ibu, monggo dari TK juga monggo dibuka, ya. Ngoyo sih 500 nilai sahamnya maksimal 500 karena per sahamnya 100. Kalau 100 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa 100, ya. Tapi maksimalnya 500. Kita batasi biar apa? Biar menyebar. Yang memiliki saham ini menyebar. Kalau kita untungnya juga kita sebar bersama, bukan dimiliki oleh tertentu. Kalau kita mau apa serius ditangani cabang aja selesai, tak kasihkan Pak Madi aja selesai itu sudah, ya. Langsung dibosi Pak Madi apa itu, ya. Nah, tapi kita ada ini gitu. Mari kita bersama ekonomi, bangun ekonomi jamaah. Monggo yang belum nanam sahamnya, monggo masih terbuka. Kalau tahap pertama ini tinggal 10 orang yang maksimal, yang 500, ya. Karena kita batasi 5 lembar satu keluarga. Langsung daftar ke sekretaris cabang ini boleh, ke ketua ranting masing-masing juga boleh. Ini istiadat kita, niatkan ibadah. Mari kita bangun ekonomi mulai dari yang terkecil, ya, dari yang terbawah yang bisa kita lakukan, ya. Saya kira itu dari kami. Terus masuk program kita di hari pagi ini sebagai uji publik bagi apa? Bagi siswa kita SD sama TK. Anak-anak tadi ini ujian publik, dia ditampilkan di sini, ya. Saya dulu khutbah pertama pun rezeki bukan main itu, ya. Nah, ini anak-anak sudah mulai TK sudah kita tampilkan biar dia terbiasa. Ini jadi menggunakan momen pengajaran pagi ini untuk apa? Untuk menampilkan anak-anak kita, ya, biar dia punya keberanian menunjukkan keahliannya. Nah, biar diawali dari baca Al-Quran. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz Suyanto ya sudah dan duluan. Jadi kembali ke sini sebenarnya apa? Untuk napak tilas, karena beliau dulu penghuninya Al-Mutakin sama Pak Saiful Hadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu wa barik wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.